Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga anak-anak berada dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi ini. Baik, perkenalkan nama saya Ustazah Ufi. Di sini jabatan saya sebagai kaul kelembagaan. Materi kita kali ini yaitu tentang program-program kelembagaan yang ada di SMP Plus Nurul Hikmah. Saya akan menguraikan apa saja program-program kelembagaan yang ada di SMP Plus Nurul Hikmah. Program-program tersebut terdiri dari yang pertama, pembinaan hafalan surat munjiat, yang kedua, hafalan doa-doa dan zikir, yang ketiga, manajemen sholat, yang keempat, bimbingan intensif mengaji dengan metode wafa. Baik, saya uraikan satu persatu. Yang pertama yaitu tentang pembinaan hafalan surat munjiat. Surat munjiat ada 7, namun di SMP Plus Nurul Hikmah yang wajib dihafalkan santri hanya ada 3 surat saja, yaitu surat Al-Mulk, surat Al-Buruj, dan surat Yasin. Ketiga surat ini harus dihafalkan atau wajib dihafalkan oleh santri SMP Plus Nurul Hikmah, karena ketiga surat ini merupakan syarat-syarat kenaikan kelas. Untuk kelas 7, target munjiat untuk kelas 7 yaitu surat Al-Mulk dan surat Al-Buruj. Surat Al-Mulk harus diselesaikan pada semester ganjil. Surat Al-Buruj harus diselesaikan pada semester genap. Dan target munjiat untuk kelas 8 yaitu surat Yasin. Semester ganjil, santri kelas 8 harus menghafal surat Yasin dari ayat 1 sampai 40. Sedangkan semester genap, santri harus hafal dari ayat 41 sampai 83. Sistem setoran ini ada 2. Bisa setoran secara langsung, bisa setoran secara cicilan. Cicilannya di sini minimal 5 ayat. Setoran munjiat tersebut harus disetorkan kepada wali kelas masing-masing. Target munjiat untuk kelas 9 yaitu mengulang 3 surat munjiat tersebut, surat Al-Buruj, Al-Mulk, dan Yasin. Jadi kelas 9 ini hanya tinggal mengulang saja. Nah, di dalam program kelembagaan ini ada surat munjiat tambahan. Jika santri ingin menghafalkan munjiat tambahan selain yang 3 tersebut, santri boleh menghafalkan ke wali kelas masing-masing. Jika santri banyak memiliki hafalan surat munjiat yang terbanyak, maka nanti di akhir akan dinobatkan menjadi santri yang fenomenal. Itu tentang pembinaan hafalan surat munjiat. Yang kedua yaitu hafalan doa-doa dan zikir. Hafalan doa-doa dan zikir ini juga wajib dihafalkan oleh santri SMP Plus Nurul Hikmah dengan rincian yaitu kelas 7 santri wajib menghafal bacaan sholat lengkap dan juga doa setelah sholat. Dua bacaan-bacaan tersebut harus dihafalkan pada saat kelas 7. Untuk kelas 8, santri wajib menghafalkan zikir setelah sholat, doa sholat tahajud, dan juga doa kunut. Untuk kelas 9, santri wajib menghafalkan Asmaul Husna dan juga doa sholat duha. Doa hafalan-hafalan tersebut, doa-doa dan zikir, begitu juga dengan munjiat, harus dihafalkan oleh santri SMP Plus Nurul Hikmah dengan bimbingan wali kelas masing-masing. Seperti itu. Jadi itulah
program-program kelembagaan SMP Plus Nurul Hikmah. Selanjutnya, yang ketiga, manajemen sholat, dan yang keempat, bimbingan intensif mengaji dengan metode wafa akan diuraikan oleh asisten kelembagaan, yaitu Ustadz Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman SPDI. Saya sebagai asisten kelembagaan di SMP Plus Nurul Hikmah Pamekasan di tahun 2021-2022. Baik, terima kasih atas waktunya Ustadz Taufi. Saya akan menjelaskan tentang kelembagaan-kelembagaan yang ada di SMP Plus Nurul Hikmah Pamekasan. Ada 2 poin yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu manajemen sholat. Manajemen sholat, di situ ada sholat duha, ada sholat zuhur, dan sholat asar. Nah, bagaimana cara-caranya untuk kalian mengetahui peraturan-peraturan yang ada di kelembagaan tersebut? Baik, yang pertama yaitu siswa harus menunjukkan sikap tertib ketika berjalan menuju masjid. Menuju masjid, kita harus bersikap sopan. Berjalan dengan baik, jangan sampai ada yang berlari atau bergurau dan kejar-kejaran. Nah, di situ harus kalian mempunyai sikap yang sopan atau sikap yang tertib. Yang kedua, yaitu siswa melepas dan merapikan sandal atau sepatu masing-masing. Posisi sandal dan sepatu itu harus menghadap keluar. Ketika melanggar, nanti akan dicatat oleh petugas-petugas yang sudah diberikan amanah oleh kelembagaan. Setelah itu, kalian pergi ke tempat berwudu, membaca doa sebelum wudu dan membaca doa sesudah wudu. Diperdengarkan kepada petugas. Menuju masjid dengan tertib. Jadi kalian keluar dari sekolah menuju masjid dengan bersikap sopan, dengan bersikap baik, bersikap tertib untuk menuju masjid untuk melaksanakan sholat duha, baik sholat zuhur dan asar. Nah, caranya bagaimana kalian? Yaitu harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh kelembagaan di SMP Plus Nurul Hikmah Pamekasan. Jadi setelah kalian masuk menuju masjid, maka sandal, sepatu kalian harus rapi dengan teman-temannya. Ya. Setelah itu kalian baru melaksanakan wudu. Setelah berwudu, kalian harus masuk ke dalam masjid dengan membaca doa yang sudah diberikan kepada kalian semua. Setelah masuk ke masjid, ya, kalian harus kaki kanan yang terlebih dahulu masuk ke dalam masjid. Ya, dengan membaca doa yang keras. Di situ akan didampingi oleh petugas. Kalian membaca doa harus suara yang keras sehingga petugas tersebut bisa mendengar apa yang kalian baca. Nah, kalian terdapat langgaran-langgaran yang sudah melanggar di peraturan tersebut, maka oleh petugas kalian akan dicatat. Setelah itu diberikan kepada petugas piket, yaitu imam. Nah, sanksi-sanksi nanti kalian dihukum atau diberi sanksi oleh petugas imam tersebut. Nah, apa saja sanksinya? Nanti terserah imam yang memberi sanksi kepada kalian. Jadi kalian harus patuhi, terus harus kalian patuhi peraturan-peraturan yang sudah berlaku di sekolah kami, yaitu khususnya di kelembagaan di SMP Plus Nurul Hikmah Pamekasan. Setelah masuk masjid, ya di situ kalian
yang paling awal masuk harus duduk di saf pertama, yaitu di belakang imam. Kemudian dilanjutkan dengan santri yang datang setelahnya. Boleh duduk di sebelah kanan, boleh duduk di sebelah kiri. Dengan posisi saf pertama harus terpenuhi dulu. Baru setelah saf pertama dipenuhi, maka selanjutnya di saf kedua selanjutnya. Setelah itu, siswa melakukan sholat sunnah qobliyah sebelum sholat fardu atau ba'diyah setelah sholat fardu, yaitu sebelum sholat tuhur, sesudah sholat tuhur, sebelum sholat asar, dan setelah sholat asar itu tidak ada sholat qobliyah. Jadi kalian masuk ke dalam masjid itu harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh kelembagaan kami. Setelah itu, siswa menunggu sholat berjamaah, yaitu dengan duduk, khusyuk, dan berzikir, dan di situ akan dipimpin oleh salah satu siswa yang akan membaca zikiran-zikiran tersebut. Bagaimana? Apa yang akan dibaca ketika sebelum sholat, yaitu Asmaul Husna. Itu yang terbiasa dibaca di sekolah kami. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat fardu, kita berzikir bersama-sama membaca Asmaul Husna dengan dipimpin oleh salah satu jamaah atau salah satu santri yang sudah hafal dalam Asmaul Husna tersebut. Dan di waktu melaksanakan sholat, kalian tidak boleh berbicara, tidak boleh bergurau, tidak boleh mengganggu temannya. Kalian harus tertib ketika melaksanakan sholat. Karena sholat ketika kalian mengganggu temannya atau bergurau, maka oleh petugas yang sudah dijadwalkan untuk bertugas piket, ya, nanti kalian akan dicatat. Maka Ustaz imbau kalian ketika melaksanakan sholat, jangan ada yang bergurau, jangan ada yang mengganggu temannya, atau tidak boleh berbicara seenaknya. Kalian harus tertib. Setelah selesai melaksanakan sholat, maka siswa berzikir bersama-sama dan dipimpin oleh imam dan menghafalkan zikir secara jahriyah, minimal terdengar oleh dirinya sendiri. Jadi zikiran-zikiran yang sudah ditentukan oleh kelembagaan di SMP Plus Nurul Hikmah, kalian harus hafal. Bagaimana cara bacaannya? Nanti Ustadz akan berikan kepada kalian apa saja bacaan-bacaan zikiran tersebut. Kalian di situ harus hafal, ya, karena kami mengharap semua santri, ya, khususnya SMP Plus Nurul Hikmah, di situ setelah selesai melaksanakan sholat harus berzikir, zikirannya harus hafal, ya. Jadi setelah sholat kalian tidak bisa langsung keluar, tidak langsung kalian bermain, tidak. Melainkan setelah sholat kalian ada zikiran-zikiran yang harus kalian dihafalkan. Ya. Jadi Ustadz mengimbau apa yang sudah ada di peraturan-peraturan di SMP Plus Nurul Hikmah, kalian patuhi dengan baik, seperti itu. Cara berkeluar dari masjid, siswa di saf pertama berdiri paling ujung, itu akan dikeluarkan oleh imam atau dipandu oleh imam, disuruh keluar entah di pintu yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan siswa yang keluar dari masjid itu harus membaca doa kembali. Bagaimana caranya untuk membaca doa keluar masjid? Kalian
harus membaca dan di situ akan didampingi oleh petugas-petugas yang sudah ditentukan oleh kelembagaan. Hal lain-lain yang harus kalian pahami, yang pertama yaitu siswa memakai pakaian suci, rapi, lengkap. Nah, kalian harus berpakaian yang suci, rapi, dan lengkap. Catatannya yaitu pakaian dikeluarkan dari celana, tidak memakai songkok. Nah, itu pelanggarannya. Jadi ketika kalian mau melaksanakan sholat, baju yang ada di dalam celana di situ tidak boleh dikeluarkan. Ya, kalian harus memakai songkok atau kopiah ketika mau melaksanakan sholat. Melanggar hal itu nanti kalian akan ditulis atau dicatat oleh petugas-petugas tersebut. Khusus hari Jumat, siswa berada di dalam masjid pada jam 11.00 WIB dengan membaca surat Al-Kahfi dan khusyuk mendengarkan khutbah. Jadi ketika hari Jumat bagi santri putra, di situ kalian membaca surat Al-Kahfi dan khusyuk mendengarkan khutbah. Waktunya jam 11, kalian sudah ada di dalam masjid. Untuk santri putra dan untuk santri putri, setelah selesai sholat Jumat baru memasuki masjid dengan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh kelembagaan. Jadi untuk santri putri juga seperti itu, sebelum masuk masjid dan sebelum melaksanakan mengambil wudhu, ya. Jadi kalian harus bersikap rapi, terus jangan bergurau atau berlari atau berbicara dengan teman-temannya, karena nanti akan dicatat oleh petugas yang sudah ditentukan oleh kelembagaan. Dan khusus hari Jumat putra, yaitu dianjurkan memakai baju putih, terus memakai sarung dan kopiah. Jadi untuk santri putra, kalian semua untuk hari Jumat memakai baju putih dan bersarung dan memakai kopiah. Nah, hal-hal yang sudah disampaikan oleh saya dan oleh kurikulum, maka kalian harus mengikuti peraturan-peraturan. Harus kalian mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh kelembagaan di SMP Plus Nurul Hikmah Pamekasan. Ketika kalian melanggar, maka akan dikenakan sanksi oleh petugas-petugas yang sudah ditentukan oleh kelembagaan kami. Jadi, Ustadz kami mohon kepada seluruh santri harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah berlaku di sekolah kami. Jadi, sekali lagi Ustadz menghimbau peraturan-peraturan yang sudah berlaku di sekolah, jangan sampai melanggar peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kalian harus patuhi, kalian harus tidak melanggar peraturan-peraturan tersebut. Seperti itu. Nah, baik, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam yang sudah kami sampaikan, mohon maaf yang tiada ujung batasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.